Apa yang menggambarkan demokrasi di Bantaeng pada hari ini? Di Bantaeng ini awalnya panas, tapi redup. Apa tantangan terbesar untuk menjaga demokrasi kita ini tetap sehat, Pak? Tantangan terbesar itu bagaimana kita mengantisipasi berita hoax. Apa peran utama jurnalis di tingkat lokal seperti di Bantaeng ini untuk menangkal informasi yang menyesatkan para pemilih kita? Menangkal hoax itu kembali, apakah ini benar-benar dikaji, harus dikaji lebih mendetail, khusus untuk di tim cyber, apakah ini pemberitaan ini hoax atau bukan? Pernah tidak Bapak berhadap pada dilema antara idealisme jurnalistik dan tekanan kepentingan tertentu saat meliput pilkada ataupun pemilu, Pak? Sering Seringnya, Pak. sering dilema. Terkadang saya dianggap spy mata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, senang sekali saya Wahida dapat menyapa kalian pada podcast KPU Bantaeng. Ruang berbagi cerita, informasi, serta inspirasi seputar pemilu dan demokrasi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik nih, yaitu media, pemilu, dan partisipasi masyarakat. Tema ini penting karena kita semua tahu bahwa media itu memiliki peranan yang besar, terutama dalam membentuk opini publik, meningkatkan literasi pemilih, hingga mendorong partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pemilu. Nah, dan hari ini di studio podcast kita, di depan saya sudah hadir kedua narasumber spesial. Mereka adalah jurnalis hebat yang telah lama meliput dinamika politik di Kabupaten Bantaeng. Ada Pak Ruhedi dari PT Bidik Nasional Media Group. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik dan cerah dan ceria. Ya, alhamdulillah. Dan selanjutnya ada juga Pak Muhammad Ishak Iskandar nih dari Media Berita Sulsel. Assalamualaikum, Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, teman pemilih, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan langsung bagaimana nih pandangan dan pengalaman mereka mengenai pemilu, peran media hingga karakter pemilih di Kabupaten Bantaeng. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh ke tema utama, saya mau bertanya dulu nih secara singkat. Bagaimana nih perjalanan Bapak sebagai seorang jurnalis? Saya ke Pak Edi dulu nih, silahkan Baik, Pak. terima kasih ya. Menjadi seorang jurnalis itu artinya kita ini sebagai jurnalis belajar mempelajari sikap dan karakter seseorang, apalagi menjadi seorang calon legislatif atau calon kandidat di umpamanya di pilkada. Kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama sih Bapak meliput isu politik? Meliput isu politik bukan hanya di Kabupaten Bantaeng ya. Iya. Saya mulai berkiprah di tahun 2014. Di tahun 2014 itu saya di di Kota Madia Makassar. Masuk di tahun 2015 kami di Kabupaten Goa. Kabupaten Goa pilkada yang pertama, itu baru setelah itu kami lanjut ke Kabupaten Bantaeng di tahun 2018 kalau tidak salah. Saya sudah berkiprah di dunia politik dalam hal jurnalis. Iya, terima kasih Pak. Nah, saya beralih ke Pak Ishak lagi nih. Silahkan Pak diceritakan secara singkat saja perjalanannya sebagai seorang jurnalis. Sebagai jurnalis untuk meliput kegiatan politik, saya itu mulai di 2002, tapi di luar Sulawesi Selatan. Kalau kita berbicara pilkada ataupun pemilihan legislatif, saya mulai terjun ke dunia politik menyaksikan langsung itu di Indonesia Timur, di Papua sana. Wah. Kalau di Bantaeng dimulai di 2018. Ternyata sudah lumayan lama ya Pak, Bapak sudah ada di dunia jurnalis ini.
Nah, Ya. kalau berbicara pengalaman Bapak nih di dunia jurnalis, menurut Pak Ishak dulu nih, apa sih yang paling khas dari dinamika demokrasi di Bantaeng dibandingkan dengan daerah lainnya, Pak? Silahkan. Kalau di Bantaeng, kita berbicara pemilih ya. Iya, Pak. Kalau kita berbicara pemilih, itu kan berbeda karakter. Ada yang fanatik dan ada yang tidak fanatik. Kalau yang fanatik terkadang itu barbar. Dia ungkapkan di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Seperti itu. Dan itu bisa mempengaruhi Iya. partisipasi pemilih yang lain maksudnya. Untuk mendukung pilihannya dia. Beda kalau yang tidak fanatik, artinya dia ikut arus saja. Iya. Di mana dia senang, dia di situ. Seperti itu. Oke, ternyata dari partisipasi masyarakatnya ya Pak yang membedakan Bantaeng dengan daerah lain. Nah, ini dari berbagai pemilu dan pilkada nih yang pernah Bapak liput. Saya ke Pak Edi lagi nih. Indikator apa sih yang bisa kita lihat Pak sebagai tanda bahwa demokrasi di Bantaeng itu berjalan dengan sehat? Jadi untuk pemilu di Kabupaten Bantaeng ini, saya rasa indikatornya ya perbedaan antara eksekutif dan legislatif, terdapat beberapa kejelasan mengenai kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah, eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Bantaeng. Hal ini terlihat dari kemampuan keduanya untuk mencapai kesepakatan dalam pembuatan kebijakan seperti dalam penetapan anggaran, pendapatan belanja dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Nah, berbicara tentang kualitas demokrasi nih Pak, menurut Pak Ishak lagi nih, menurut Bapak dari kacamata seorang jurnalis nih, apa tantangan terbesar untuk menjaga demokrasi kita ini tetap sehat Pak? Silakan. Tantangan terbesar itu bagaimana kita mengantisipasi berita hoax terkait politik. Bagaimana cara kita mengedukasi pemilih, mengedukasi masyarakat. Itulah tantangan yang harus kita lakukan. Nah, iya, berita hoax ini memang menjadi tantangan terbesar ya Pak, dari awal sampai sekarang ini. Nah, dari kalau kita turun langsung ke masyarakat nih Pak, saya ke Pak Edi lagi nih. Kalau yang membuat mereka cuek datang ke TPS itu menurut Bapak apa sih? Kalau dia cuek ya kemungkinan besar dia ada orang mengatakan ada golput. Tapi saya rasa kalau golput, kalau saya pikir dalam hal untuk berbondong-bondong ke TPS, bagaimana caranya KPU atau KPPS dan yang ada di lingkungan itu bisa mampu masuk di dalamnya. Bagaimana caranya, tips-tips sehingga dia bisa diajak ke TPS seperti itu. Nah, dalam konteks pemberitaan nih Pak, menurut Pak Ishak lagi nih, apa peran media selama ini sudah cukup efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat Pak? Beberapa media yang intens melakukan pemberitaan terkait politik di Bantaeng itu efeknya sangat berpengaruh. Apalagi kalau media itu mengupas figur. Iya. Seperti itu. Artinya pemberitaan ini sedikit banyaknya bisa menangkal berita hoax karena kita up sesuai dengan hasil wawancara dengan kandidat itu sendiri. Seperti itu. Oh iya. Di tengah maraknya berita hoax nih Pak, hoax terutama tentang politik nih. Menurut Bapak ke Pak Edi nih, apa peran utama jurnalis di tingkat lokal seperti di Bantaeng ini untuk menangkal informasi yang menyesatkan para pemilih kita? Jadi saya kalau berbicara masalah hoax, saya ketawa. Iya. Sampai saat ini hoax itu masih muncul. Jadi setelah pemilihan legislatif, setelah pilkada, muncul ada beberapa unsur ini dan itu. Kami tidak menyebut satu persatu, orang per orang, karena menangkal hoax itu kembali apakah ini benar-benar harus dikaji lebih mendetail, khusus untuk di tim cyber, apakah ini pemberitaan ini hoax atau bukan. Kita lihat dulu sisinya seperti apa. Dari cara penulisannya saja kita sudah mampu ketahui bahwa ini pemberitaan hoax karena tidak berimbang. Yang penting yang dari sini Ibu host
kita harus menggunakan di saat kita menangkal ke hoax ini adalah harus kita punya pegangan dua narasumber. Iya. Jadi dua narasumber ini yang bisa memperkuat bahwa kita mampu menangkal berita hoax. Ada juga namanya opini. Dia hanya membangun dirinya opini tanpa kejelasan siapa sih yang sebenarnya menjadi narasumber. Tidak ada sandaran dari. Makanya kami dari media selalu mengingatkan bahwa harus kita menggunakan pegangan kuat itu narasumber. Kita bersandar narasumber. Jangan sampai kita yang akan membuat menjadi pencemaran nama baik. Iya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Iya. Saya ke Pak Ishak lagi nih Pak. Iya. Ini pertanyaannya agak sensitif nih Pak, tapi menarik. Nah, pernah tidak Bapak berada pada dilema antara idealisme jurnalistik dan tekanan kepentingan tertentu saat meliput pilkada ataupun pemilu, Pak? Saya jawab sering. Seringnya, Pak. Sering dilema. Terkadang saya dianggap spy mata-mata. Ini di momen pilkada ya. Iya. Ketika saya meliput kandidat A, saya dianggap mata-mata oleh kandidat B, timnya. Iya. Kalau saya meliput di B, kandidat B, saya dianggap mata-mata di timnya kandidat A. Jadi dilema itu. Nah, ini kalau dari Pak Edi nih, menurut Bapak bagaimana nih harapan Bapak ke depannya untuk demokrasi kita? Harapan ke depan untuk pemilu, baik itu DPRD dan pemilihan legislatif dan pilkada, kuncinya satu, mari kita sama-sama bekerja sama. Bekerja sama ya, bagaimana KPU membangun sinergitas dengan media, Bawaslu pun juga itu, seperti itu, dan OPD terkait untuk bagaimana bersinergi dan Bantaeng kembali ke depannya aman dan bersih dan jujur, seperti itu. Oh iya. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup obrolan hari ini, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan penutup nih untuk ada narasumber. Satu kata saja nih Pak, apa yang menggambarkan demokrasi di Bantaeng pada hari ini? Pak Edi nih, silahkan Pak. Menggambarkan Bantaeng di Bantaeng ini awalnya panas, tapi redup. Jadi ke depan mudah-mudahan Bantaeng semakin redup, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kegaduhan di pemilu yang akan datang dan pilkada yang akan datang. Terima kasih. Kalau Pak Ishak nih Pak, silahkan Pak, satu kata nih. Demokrasi di Bantaeng masih normal. Normal ya Pak. Masih normal. Seperti dibilang Kakanda ini, kadang panas, kadang dingin. Iya. Itu ada momen-momen tertentu, ini menjadi panas. Ada masa, ini menjadi dingin. Jadi masih dalam tahap normal, wajar. Iya. Kalau kita bicara demokrasi di Bantaeng, seperti itu. Nah, dan dengan berakhirnya pertanyaan tadi, kita juga sudah sampai pada penghujung obrolan kita hari ini. Obrolan yang padat, ringan, namun penuh makna ini tentu tidak akan lengkap tanpa kehadiran kedua narasumber spesial kita. Baik. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan podcast KPU Bantaeng. Semoga apa yang kita bahas hari ini memiliki manfaat untuk kita ke depannya. Amin. Amin. Dan semoga ini bisa membuat kita semakin semangat ya untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube kanal KPU Bantaeng dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan info seputar kepemiluan. Saya Wahida pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.